Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Trianti dari jurusan Manajemen Operasional kelas sore 04. Jadi, saya akan menjawab 10 pertanyaan yang diberikan oleh dosen Pak Sunarto pada mata kuliah Manajemen Proyek. Untuk pertanyaan nomor 1, masalah-masalah apa yang timbul dalam manajemen proyek? Tentu dalam manajemen proyek, perjalanan dalam melakukan hal perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, agar dapat mencapai tujuan sebuah proyek, ada beberapa masalah-masalah yang timbul dan tidak bisa dihindari, sehingga seringkali menjadi penghalang dari kemajuan dan perkembangan proyek, seperti sumber daya yang tidak memenuhi. Seringkali dalam sebuah proyek terkendala dengan terbatasnya sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam proyek tersebut. Berikutnya, ada waktu yang terlalu singkat. Ada banyak kasus di mana proyek selalu dihadapkan pada waktu pengerjaan yang cukup singkat dan cepat, sehingga banyak dari anggota tim proyek yang merasa kewalahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Berikutnya ada keterlambatan tenaga kerja, merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan penyelesaian sebuah proyek menjadi tertunda. Lalu, kendala komunikasi. Tidak adanya komunikasi satu dengan yang lain atau salah pengertian dalam mengutarakan maupun menerima maksud yang diinginkan. Lalu, keterbatasan dana, sehingga memaksa pemimpin proyek untuk bisa memaksimalkan dan melakukan pengaturan dana tersebut, sehingga dana bisa dialokasikan pada sektor yang membutuhkan. Berikutnya ada perencanaan yang tidak memadai. Tentu sudah jelas, pelaksanaan sebuah proyek akan mengikuti, menjalani, dan mengeksekusi perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang tidak cukup memadai, maka hasil proyek juga kemungkinan besar tidak memadai hasilnya. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah proyek berjalan dengan sesuai jadwal? Jelaskan. Tentu saja dalam sebuah proyek harus berjalan sesuai jadwal dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang sebagai mestinya atas pekerjaan proyek dengan mempersiapkan jadwal pelaksanaan yang baik. Jadwal pelaksanaan proyek berguna untuk menentukan waktu urutan kegiatan-kegiatan proyek yang dibuat berdasarkan daftar perincian pekerjaan dan dapat menunjukkan kapan berlangsungnya setiap kegiatan, sehingga dapat digunakan pada waktu merencanakan kegiatan-kegiatan maupun pengendalian pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Agar realistis, jadwal harus menunjukkan dampak ketersediaan sumber daya, resiko, dan akurasi perkiraan kinerja pekerjaan. Jadwal proyek ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan secara seluruh rinci mengenai aktivitas proyek dari awal pengerjaan hingga proyek diselesaikan. Saat kegiatan proyek mulai berjalan, maka pengendalian dan pengontrolan jadwal perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan apakah kegiatan proyek berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan atau tidak. Buat pertanyaan selanjutnya, nomor 3, apa saja akibat yang akan timbul bila proyek tidak sesuai dalam jadwal? Setiap proyek umumnya mempunyai rencana dan jadwal pelaksanaan tertentu. Pembuatan jadwal pelaksanaan ini selalu mengacu pada perkiraan yang ada pada saat rencana menentukan waktu urutan kegiatan-kegiatan proyek yang dibuat berdasarkan daftar perincian pekerjaan. Oleh karena itu, akibat yang dapat timbul apabila terjadi ketidaksesuaian antara apa yang telah direncanakan dalam jadwal dengan kenyataan yang terjadi, karena ada tekanannya waktu sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan. Tetapi, pada kenyataannya, pelaksanaan proyek selalu mengalami kendala, baik itu kendala yang sudah diperhitungkan maupun kendala di luar perhitungan perencanaan. Kendala ini menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan proyek, sehingga aktivitas proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan jadwal. Atau jadwal yang telah direncanakan akan berubah sehingga memerlukan tambahan waktu. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan jadwal dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, keterlambatan proyek sering terjadi, yang akibatnya dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa. Pertanyaan untuk nomor 4. Apakah proyek menghasilkan output yang direncanakan? Perencanaan merupakan tahap yang paling penting yang membutuhkan banyak waktu dan personel yang terlibat sesuai dengan besar kecilnya proyek. Output dari tahap ini antaranya struktur tim proyek, gambar detail desain, skop pekerjaan, data teknis, jadwal proyek, jadwal pekerja, jadwal material atau pembelajaran, prosedur-prosedur, dan aspek proyek yang mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas. Agar menghasilkan output suatu proyek yang optimal, proyek harus dikerjakan dengan perencanaan yang matang. Tujuan dari output yang direncanakan inilah yang agar proyek akan digarap memenuhi persyaratan, ketentuan waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan di setiap pekerjaan.
Dalam membuat perencanaan proyek, penyelenggara perlu melakukan studi rekayasa nilai, kelayakan, dan studi perencanaan area manajemen proyek yang di dalamnya memuat perencanaan keselamatan kerja, kesehatan, biaya, kualitas, sumber daya, waktu, resiko, lingkungan, dan sistem informasi. Pertanyaan untuk nomor 5. Apakah anggarannya sesuai dengan rencana? Anggaran merupakan dokumen wajib untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan sehingga keuangan menjadi lebih terarah. Rencana anggaran sudah meliputi tahap perencanaan, pemilihan material, dan berbagai pembiayaan lainnya seperti upah pekerja dan biaya pengerjaan. Proyek bisnis atau event yang dijalankan tanpa adanya perencanaan anggaran yang rinci akan menyebabkan pembengkakan biaya. Ini karena pembelian atau pengadaan alat dan bahan serta operasionalnya tidak terkontrol dengan baik, sehingga pengeluaran menjadi tidak terarah. Ini juga yang membuat proyek atau bisnis sering menghadapi kegagalan karena perencanaan anggaran yang tidak baik. Perencanaan anggaran sejatinya merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk kegiatan ataupun agar pengeluaran dapat terorganisasi. Untuk pertanyaan nomor 6, apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana? Rencana strategi manajemen proyek yang baik menjabarkan semua detail yang dibutuhkan selama pengembangan proyek. Rencana ini berfungsi seperti peta memastikan agar tidak melewatkan satu hal pun yang bisa merusak atau membatalkan proyek tersebut. Namun demikian, ada hal lain yang juga penting untuk diperhatikan agar strateginya berjalan sesuai dengan rencana. Dalam manajemen proyek seperti menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Dengan strategi perencanaan yang baik, maka apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakannya, dan sumber daya apa yang diperlukan, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut menjadi jelas bagi setiap orang. Efisiensi strategi perencanaan yang baik, maka kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan membutuhkan sumber daya dapat dieliminasi. Dengan adanya strategi tersebut, maka semua pihak yang terlibat mengetahui dan memahami kemana setiap kegiatan harus diarahkan. Untuk pertanyaan nomor 7, sebutkan apa saja tugas manajer keuangan dalam suatu proyek. Jadi, tugas manajer keuangan dalam suatu proyek seperti bertanggung jawab untuk membantu perencanaan proyek dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Berikutnya, mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Berikutnya, memimpin semua aktivitas dalam bidang administrasi, keuangan, dan umum. Membantu kepala proyek untuk mencatat transaksi keuangan di proyek. Lalu, membantu kepala proyek untuk mencatat dan menyimpan surat keluar dan masuk di proyek. Lalu, bertanggung jawab penuh atas kelangsungan semua aktivitas karyawan di proyek dan bertanggung jawab penuh terhadap bukti dan pencatatan transaksi keuangan di proyek. Lalu, memberikan masukan kepada kepala proyek tentang kondisi keuangan di proyek. Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Apakah kelompok sasaran atau target group terlibat dalam aktivitas proyek? Jadi, kelompok sasaran atau target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diterapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan. Terlibat dalam aktivitas pembangunan proyek berkelanjutan yang membutuhkan biaya yang cukup besar dan tidak terbatas. Pemerintah sebagai fasilitas pembangunan yang mempunyai sumber daya dan dana yang terbatas untuk membiayai proses pembangunan berkelanjutan yang merupakan impian masyarakat. Untuk membiayai pembangunan nasional, dirasakan perlu adanya partisipasi masyarakat dan perencanaan strategis dan menentukan skala prioritas agar kegiatan yang dilaksanakan tepat pada sasaran dan keinginan masyarakat. Jadi, partisipasi masyarakat bukan hanya ideologi demokrasi, tapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan proses keterlibatan warga dalam semua aspek kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik lingkungan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dipusatkan pada usaha mendorong motivasi setiap orang atau kelompok agar berpartisipasi dapat dinilai sebagai salah satu upaya pengembangan kehidupan bersama dalam masyarakat. Pertanyaan nomor 9, langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila di saat proyek dikerjakan terjadi inflasi? Menurut saya, dengan merumuskan manajemen risiko melalui langkah-langkah yang terkait usaha pelaksanaan perencanaan, manajemen risiko, identifikasi, tanggapan, dan monitoring, serta pengawasan pada suatu proyek. Semua langkah-langkah tersebut harus selalu terperbarui atau up-to-date selama siklus proyek. Tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kemungkinan dampak positif suatu peristiwa dan mengurangi dampak negatif terhadap suatu proyek. Risiko bisnis yang terkait dengan adanya peluangan untung dan rugi, termasuk dalam jenis ini adalah cuaca buruk, inflasi, resesi, klaim konsumen, dan sejenisnya. Pertanyaan yang terakhir, nomor 10, apa saja tugas HRD dalam menyukseskan suatu proyek? HRD memiliki tugas
yang dapat menyukseskan suatu proyek seperti yang pertama, mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasi peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, menunjuk atau mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Ketiga, membentuk project team dan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Keempat, mengolah project team dengan mengordinasi dan monitoring kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Yang terakhir, menjaga solidaritas. Kerjasama tim yang baik akan memberikan hasil maksimal yang sesuai dengan tujuan proyek. Itulah jawaban dari saya 10 pertanyaan dalam manajemen proyek. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin penyampaian jawaban yang saya berikan tadi ada yang kurang dimengerti. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.